Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam dan lain-lain. Lalu sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi pada kesempatan kali ini saya Ikhwan Ahmad Thorik ingin memberikan kultum singkat tentang adab bermajelis ilmu. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu tentang keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Terdapat banyak dalil dan kitab Allah dan Rasulnya terkait keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Di antaranya adalah pertama, memudahkan seorang mendapatkan surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang artinya barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu jariyah. Ilmu sebagai amal jariyah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang artinya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh dalil yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58. Nah, itu dia beberapa keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang adab-adab saat bermajelis ilmu. Dalam Islam kita diajarkan bagaimana adab seorang saat menuntut ilmu agar ilmu yang sedang ia pelajari dapat membawa banyak berkah bagi kehidupan. Seperti kata Imam Malik pada kaum Quraisy yang artinya, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dan pesan tersebut dapat kita ketahui bahwa sangat penting untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu. Berikut ini adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat kita harus karena Allah, seperti firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, selalu berdoa saat menuntut ilmu. Seperti Nabi Muhammad yang selalu berdoa dalam menuntut ilmu sebagai berikut. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahilah aku ilmu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaklah kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang yang rakus tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak akan pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 4. Menyimak guru saat menuntut ilmu. Menyimak guru atau seseorang yang sedang memberikan ilmu kepada kita merupakan salah satu adab menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang disampaikan saat menuntut ilmu. Dalam artian kita harus fokus mendengarkan dan menyimak. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita bersikap rendah hati, jangan merasa sombong ketika sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Nah, itu dia keutamaan ilmu dan adab-adab bermajelis ilmu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.